Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ngawiti ingsun ngaji ing iki kitab Safinah kelawan nyebut asmane Allah, sifate Allah Ar-Rahmani zat kang welas asih dalam dunia maring wong mukmin lan wong kafir. Sifate Allah Ar-Rahimi tur zat kang welas asih ing dalam akhirat maring wong mukmin belaka. Ngaji Safinatun Najah. Kitab Safinah ini adalah kitabnya Syekh Al-Alim Al-Fadil Salim bin Samir yang disyarahi oleh Syekh Nawawi Al-Bantani yang diberi nama Kasyifatus Saja. Di setiap karangan kitab pasti diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Sebab apa? Sebab ngalap berkah atau mengambil barokah dan memohon pertolongan Allah dengan bismillah tersebut. Juga iktidaan bil kitabil aziz fi ibda'ihi biha. Juga karena manut atau ikut kepada Al-Qur'an. Sebab Al-Qur'an juga diawali dengan tulisan Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian juga Kanjeng Nabi berkata fi qaulihi inna awwala ma katabahu al-qalamu bismillahirrahmanirrahim. Fa idza katabtum kitaban faktubuha awwalahu. Kata Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya sesuatu yang pertama kali ditulis oleh kolam, oleh pena di akhirat, oleh kolam, yaitu rupa lafaz bismillahirrahmanirrahim. Maka fa idza katabtum kitaban faktubuha awwalahu. Maka ketika kalian hendak menulis tulisan, maka tulislah bismillah di awal tulisan. Makanya di setiap kitab pasti bismillahirrahmanirrahim dulu. Wahia miftahu kulli kitabin unzila walamma nazala alayya jibrilu biha a'adaha salasan. Kemudian kata Kanjeng Nabi, bismillah itu adalah pembuka setiap tulisan. Dan diturunkan bismillah kepada Kanjeng Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Malaikat Jibril sampai mengulangnya 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita kalau mau menulis tulisan yang bagus ya bismillahirrahmanirrahim. Kemudian malaikat Jibril berkata, wa qala hiya laka wa li ummatika. Kata malaikat Jibril, bismillah untukmu wahai Nabi Muhammad dan untuk umatmu. Kemudian di riwayat lain juga dikatakan idza katabtum kitaban faktubu fi awwalihi bismillahirrahmanirrahim wa idza katabtumu ha faqra'uha. Ketika kalian nulis tulisan maka tulislah bismillah di awalnya. Dan ketika kalian menulis bismillah maka bacalah bismillah tersebut. Kemudian hadis yang diriwayatkan oleh Abi Dawud wa ghairihi, kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim
fahuwa abtaru au aqta'u au ajzamu. Hadis yang diriwayatkan oleh Abi Dawud, Kanjeng Nabi berkata, setiap perkara yang bagus tidak diawali dengan bismillah di awalnya, maka perkara tersebut abtaru, tugel anggotane, bagaikan binatang yang hilang anggota badannya, atau binatang yang budug. Ya, berarti kurang bagus. Kayak contoh kucing Persia itu kan bagus, tapi buntutnya nggak ada, ataupun kakinya nggak ada satu. Maka si kucing ini yang tadinya harganya mahal bakal tidak berharga lagi, mungkin bahkan tidak laku. Pekerjaan yang bagus yang tidak diawali dengan bismillah ya seperti itu, tidak berharga, tidak ada nilainya. Makanya ketika hendak apa saja, kalau pekerjaan itu bagus, maka awalilah dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim. Bismillah doang yang gak apa-apa, lengkapnya bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman, Allah itu sifatnya Ar-Rahman. Kemudian di antara keutamaannya bismillah bukan hanya di dalam tulisan. Di sini dijelaskan, idza talaha syakhsun 'inda naum 21 marratan aminatil kalaila minasyaiton. Ketika ada seseorang membaca bismillah, hendak tidur membaca bismillah sebanyak 21 kali, maka dia akan aman. Ya, malam itu dia akan aman daripada syaitan yang suka mimpi buruk, yang suka ngigau, yang suka kerep-rep. Maka bacalah bismillah sebelum tidur sebanyak 21 kali. Wa amina baituhu minasyariqati, dan rumahnya akan aman daripada maling. Ya, minasyariqati saking kecolongan, bakal aman daripada maling, daripada orang yang muja. Wa amina min mautil fajaati, dan aman dari mati yang mengagetkan. Kadang-kadang kan ada orang yang tidur kemudian terus nggak bangun-bangun sampai innalillahi. Nah, untuk orang yang membaca bismillah 21 kali sebelum tidurnya, maka dia akan aman daripada meninggal yang mengagetkan. Wa ghairi dzalik minal balaya, dan juga akan terhindar daripada mara bahaya. Afadahu Ahmad Asyawi. Itu keterangan tentang bismillah. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Alhamdu utawi sekabehane puji iku lillahi tetep kadoe Gusti Allah rabbil alamin, kang mengerani wong alam kabeh. Alhamdu yaitu pujian kepada Allah. Semua pujian itu hanya milik Allah. Kita memuji seseorang sesungguhnya atau hakikatnya kita sedang memuji Allah. Kita memuji alam
bagus sekali pemandangannya, kita puji, ya hakikatnya kita memuji Allah. Sebab semuanya punya Allah. Yang pantas dipuji hanya Allah. Mengucap alhamdulillah itu juga salah satu menjadi ucapan syukur kita. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan nikmat kepada orang yang memang gemar memuji. Baik pujiannya itu berupa lisan, ucapan seperti mengucap alhamdulillah, atau pujiannya berupa i'tikad dengan hati, ya, tidak dengan ucapan tapi dengan hati, atau amalan atau dengan tindakan, ya. Dia memuji kepada Allah dengan perbuatannya. Bersyukur juga seperti itu. Bersyukur dengan ucapan, dengan hati, dan dengan perbuatan. Rabbil alamina, Allah itu Rabbil alamin, zat yang menguasai semua alam, zat yang mengatur semua alam. Wabihi lan ing Allah nasta'inu nyuwun pitulung sapa kita ala umuri dunya ing atase pira-pira perkara dunia wa dini lan perkara agama. Dan hanya kepada Allah kita memohon pertolongan. Pertolongan baik itu masalah dunia dan juga masalah agama. Jangan kita memohon pertolongan kepada selain Allah. Kita memohon pertolongan hanya kepada Allah. Masalah apa saja. Masalah dunia ataupun masalah agama, kita memohon pertolongannya Allah, berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah. Wa shallalan moga-moga nambahi rahmat takzim sapa Allah Gusti Allah. Wa sallama lan moga-moga paringi keselamatan sapa Allah ala sayyidina ing atase Gustine kita Muhammadin rupane Kanjeng Nabi Muhammad khatamin nabiyina kang dadi pungkasane pira-pira nabi. Semoga selawat lan salam selalu tercurahkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad. Kanjeng Nabi Muhammad yang menjadi pungkasannya para nabi, nabi terakhir. Kanjeng Nabi Muhammad itu yang memberikan nama Muhammad adalah Abdul Muthalib, yaitu kakeknya. Kakeknya ya di hari ke-7 kelahirannya Kanjeng Nabi Muhammad. Kenapa kok dinamakan Muhammad? Banyak para sahabat yang bertanya, para kerabat beliau yang bertanya, kenapa kok dinamakan Muhammad? Sebab nama Muhammad itu kenapa dinamakan Muhammad itu supaya selalu dipuji oleh orang. Dan harapan kakeknya itu ternyata dikabulkan oleh Allah.
Sampai saat ini Kanjeng Nabi Muhammad selalu dipuji-puji oleh kita para umatnya. Menurut pendapat lain, nama Muhammad itu didapatkan dari ibunya, yaitu Siti Aminah. Beliau didatangi oleh malaikat. Kemudian malaikatnya berkata, engkau sedang mengandung Sayyidil Bashar, pimpinannya manusia, Pasamai, Fasammihi Muhammadan, dan berikanlah nama bayi tersebut dengan nama Muhammad. Ini menurut pendapat yang lain. Yang pertama tadi yang memberikan nama itu adalah Abdul Muthalib. Menurut pendapat yang kedua, ada yang mengatakan nama ini diberikan oleh ibunya Kanjeng Nabi melalui malaikat, ya. Ala Sayyidina Muhammadin khatamin nabiyina. Kanjeng Nabi Muhammad adalah pungkasan para nabi, nabi yang terakhir. Bisa dibaca khatamin nabiyyin, bisa dibaca khatimin nabiyyin. Khotim atau khotam itu adalah akhir, ya. Akhir daripada para nabi. Ketika zaman sekarang apabila ada seseorang yang mengaku-ngaku sebagai nabi, maka kita wajib tidak percaya, ya. Walaupun orang itu hebat, bisa terbang, bisa jalan di atas air misalkan, kita wajib tidak percaya bahwa orang itu adalah nabi, sebab sudah tidak ada nabi lagi setelah Nabi Muhammad. Man ana, man ana, man ana.